106 di Untirta Smart Energic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. It's Yusi again here. Of course I will accompany all your activities to be more knowledgeable ya for the next 2 hours from 10 to 12. And I'm here for something information that really interesting and make you so smart and energy. Well, karena sekarang hari Rabu ya, Smartizen ya, Rabu siang nih. Jadi Yusi di sini sekarang bakal membicarakan tentang terkait riset media. Waduh, apa nih Kak Yusi? Kemarin tentang anak, sekarang tentang riset media. Iya dong, biar knowledge kamu semakin broader gitu loh, semakin luas lagi kayak gitu kan. Nah, Yusi mau kasih tahu ke Smartizen semua bahwasannya nih ya, in general aja kali ya, media itu merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi nih Smartizen. Jadi media itu sebagian dari perantara ya untuk merangsang pikiran, terus juga perasaan, minat, perhatian, persetujuan, penolakan juga pengetahuan tentunya ya. Dan media juga banyak banget loh jenisnya. Kamu tahu nggak jenis-jenis media itu apa? Kalau UC sendiri nih bakal mention bahwasannya jenis-jenis media itu ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya, yaitu visual, audio, lalu audiovisual dan juga multimedia nih Smartizen. Kalau misalkan kamu nanya media visual tuh apa aja, itu kayak meliputi gambar ya, ada juga teks dan juga peragaan kayak gitu. Kalau misalkan media audio itu lebih ke perangsangan indera pendengaran kamu. Nah, media audiovisual itu merupakan kombinasi nih antara si audio juga si visualnya, jadi merangsang indera penglihatan juga pendengaran. Terakhir itu ada multimedia, karena multi nih ya kan ya. Jadi kalau multi itu kayak media yang mengkombinasikan format teks, gambar, grafik, suara, animasi, bahkan sampai gerakan-gerakan tertentu kayak gitu ya. Untuk mengetahui lebih lanjut nih Smartizen tentang media itu sendiri, Yusi hari ini bakal mendatangkan seorang sahabat diskusi tentunya, biar kita semakin tahu sebenarnya riset media dan media itu sendiri apa sih gitu kan. Banyak banget yang bilang media, tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya media itu apa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap temenin Yusi sampai pukul 12 siang ini ya Smartizen. Smartizen, yippee, it's Yusi again here ya on Dialog Siang, of course ya. Yusi bakal nemenin kamu sampai pukul 12 siang. Jadi Yusi nggak capek-capek ngingetin buat Smartizen semua yang mau nanya-nanya nih, ataupun ada anak-anak media mungkin yang lagi riset media juga gitu kan. Boleh banget langsung aja isi question box kita di Instagram @diauntirta ataupun di YouTube channel kita nih sekarang on our streaming di live chat, langsung aja type down below. Dan juga di WhatsApp number kita, mungkin kamu mau request lagu ataupun chattingan dengan admin kece, boleh banget di 081 808 106 106 ya Smartizen. Oke, kita lanjut lagi pembicaraan kita tentang si media ini nih. Karena tadi kan dia sih cuman menjelaskan in general aja ya, kayak surface-nya aja gitu loh. Kita tipis-tipis bahas atasnya aja. Sekarang kita bakal bahas lebih mendalam lagi terkait si media ya, karena Yusi sudah mendatangkan salah satu peneliti media yang juga merupakan seorang dosen ilmu komunikasi di Untirta ya Smartizen. Namanya adalah Pak Husnan Nurjuman, if I'm not mistaken. Pak Husnan ini merupakan seorang peneliti media. Jadi ini tepat banget buat dijadiin yang namanya sahabat diskusi Yusi siang hari ini tentunya. Kalau gitu langsung aja kita undang beliau ke frame kita dan say hello kali ya. Halo Pak Husnan, oh my god, it's been so long ya kita nggak bertemu di layar frame dialog siang ini. Iya, lama juga ya. Iya loh. At the first, Pak Husnan menjadi sahabat diskusi Yusi nih Smartizen itu waktu pertama kali Yusi mengudara. Oh iya. Do you remember? Bahas apa waktu itu ya? Saya juga lupa sih sebenarnya.
Jangan tanyakan karena saya lupa. Baik Pak Husnan, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Yusi gimana? Yusi sehat sekali. juga? Alhamdulillah sehat sekali nih. Semangat juga untuk hari ini ya. Karena Pak Husnan yang jadi sahabat diskusi Yusi. Well, Pak Husnan sebagai peneliti media nih, betul? Tuh ya, Asik. kebetulan juga mengampu mata kuliah riset media. Oke, jadi jadi dosen ilmu komunikasi di MK tadi apa? Riset media Riset media. atau penelitian media. Oke, tepat sekali nih Pak. Karena topik kita hari ini tentang si riset media itu sendiri ya. Oke. Kalau gitu selaku peneliti medianya nih, juga selaku dosen ya yang mengampu MK tersebut, boleh kali kasih tahu kita Smartizen di luar sana, Yusi juga tentang kenapa sebenarnya riset itu penting bagi media masa ini sendiri, Pak? Oke. Ya riset media sebetulnya juga bagian dari riset-riset ilmu sosial pada umumnya. Oke. Hanya bedanya kajiannya itu media begitu. Mhm, Ya. mhm. Jadi Got it. kalau ya, jadi semua kehidupan masyarakat ya itu kan adalah sebuah universe yang sangat menarik untuk diteliti. Diteliti itu bisa dijadikan sebagai subjek pengamatan, bisa juga sebagai upaya mencari solusi dari berbagai persoalan di masyarakat. Itu kan riset ilmu sosial kan sebetulnya itu. Betul. Ya, mengamati situasi, mengamati fenomena-fenomena yang ada. Sekaligus juga ketika ada masalah, kita juga dari riset tersebut bisa menemukan berbagai solusi. Oke. Nah, demikian juga dengan riset media, tidak jauh berbeda. Ya, dengan riset media kita bisa mengetahui, bisa memetakan, bisa menggambarkan bagaimana sesungguhnya keadaan media saat ini, ya, masa lalu, saat ini, dan mungkin juga prediksi untuk masa yang akan datang. Nah, yang kedua, bisa menjadi solusi dari masalah atau bahkan inovasi-inovasi baru tentang media. Itulah kenapa urgensi riset media itu penting, ya sama halnya dengan urgensi pentingnya media itu sendiri bagi masyarakat. Ya. Kalau dulu kita nonton TV misalkan, terus kita buka internet, buka YouTube. Yeps. Nah, tiba-tiba berdasarkan hasil riset yang valid, yang baik, akhirnya muncul kreativitas baru. Bagaimana program YouTube dalam televisi kan gitu. Ada program bener. acara televisi isi itu sebenarnya kutipan-kutipan YouTube kan begitu. Bahkan sekarang berubah lagi bagaimana program acara tidak lagi ditayangkan di televisi tapi ditayangkannya di kanal-kanal media internet kan kayak gitu juga. Seperti hanya talkshow radio berubah menjadi podcast misalkan ya. Dulu orang hanya mendengarkan suara, sekarang talkshow radio itu orang bisa nonton radio kan bahasanya kan kalau di Dia Untirta seperti itu ya. As what we did ya. Mau nggak nonton radio itu kan perkembangan baru dalam dunia media yang itu bisa diteliti dan dicari apakah ada problem, ada masalah, sehingga bisa dicarikan juga temuan-temuan baru yang bisa membuat dunia media menjadi lebih terinovasi, saya kira demikian. Wow, jadi riset media itu sebenarnya sama pada riset pada umumnya ya. Iya, riset ilmu Aku sosial highlight khususnya. lagi riset ilmu sosial khususnya, hanya saja objeknya adalah media. Tadi Pak Husnan sempat mention tentang urgensi media yang penting juga di masyarakat. Itu maksudnya seperti apa nih Pak? Ya, kalau dulu media itu adalah alat ya, alat manusia untuk bisa menyampaikan pesan, bisa menerima pesan. Jadi media itu ya memang sebagaimana kata dasarnya medium itu alat. Namun sekarang media ini sudah urgensinya lebih penting lagi karena media itu tidak lagi sekedar alat, tapi menjadi realitas. Media itu menjadi dunia, menjadi universe tersendiri bagi kehidupan masyarakat kita kan gitu ya. Jadi masyarakat itu punya dunia baru yaitu dunia media. Orang yang mungkin pemalu, orang yang mungkin tidak terlalu percaya diri untuk bicara di forum-forum ilmiah, di forum-forum diskusi, tiba-tiba menjadi pakar kalau di media sosial. Di media, gitu ya. Betul nggak? Kayak gitu kan, lebih pakar dari profesornya. Fenomena seperti gitu itu ya. sering Ya, terjadi ya. Ada perbedaan antara dia muncul sebagai seorang dirinya di dunia nyata dengan muncul sebagai sebuah figur di dunia media. Ini menjadi berubah. Nah, jadi bahkan sekarang forum-forum apapun, apa sih yang ada di dunia nyata kemudian juga tidak ada di dunia media? Diskusi
di forum seminar, sekarang ada diskusi di forum media. Media, gitu namanya ya. webinar. Iya, sandiwara, panggung sandiwara, kita nonton ludruk, ketoprak, apa ya, betul. wayang, atau apa namanya dulu ada kabaret ya. Di dunia panggung hiburan. Sekarang kita bisa mendapatkannya di media gitu kan, dengan menonton media, mengakses media. Orang senang hiburan, dulu orang kumpul-kumpul genjreng-genjreng gitar di pinggir jalan, anak-anak muda. Sekarang bisa pakai aplikasi tertentu di media, orang bisa karaokean, nyanyi bareng dan Jadi sebagainya. bareng, iya. Jadi ya media menjadi lembaga baru yang menggantikan peran-peran sosial dunia nyata. Itu kalau dalam bahasa teori komunikasinya ada mediatization gitu kan. Jadi media menjadi sebuah lembaga yang menggantikan fungsi-fungsi sosial di masyarakat. Saat ini sudah sampai ke sana. Nah, kalau dulu mungkin media hanya cermin dari masyarakat. Cermin realitas saja di masyarakat. Ya, bahwa apa yang terjadi di media mencerminkan keadaan di masyarakat. Kemudian media berkembang menjadi alat konstruksi realitas. Bahwa media membangun konstruksi baru yang mungkin berbeda dengan konstruksi yang sebenarnya di masyarakat. Misalnya dulu situasi demokrasi di masa lalu, era tahun 80-an itu kan tidak terlalu baik. Ya. Tapi di media itu tidak digambarkan, seolah-olah keadaan Indonesia itu baik-baik saja. Nah, itu kan bentuk bagaimana media mengkonstruksi sebuah realitas. Itu sudah dua hal yang terkait media di masa lalu. Saat ini dan mungkin ke depan, media menjadi lembaga yang menggantikan peran-peran sosial. Karena media berubah dari media yang sifatnya satu arah, sekarang menjadi media yang sifatnya partisipasi masyarakat, yaitu media sosial. Keren banget. Bisa nggak Yusi bilang bahwa media saat ini merupakan gaya hidupnya masyarakat juga? Lebih jauh lagi dari itu sih. Lebih jauh. Media merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Bahkan media itu kehidupan masyarakat bagi beberapa orang. Bagi generasi milenial yang melek langsung pegang HP sampai dia tidur lagi, berarti ya media itu jadi dunianya. Yusi. Gitu. Berarti media bukan hanya gaya hidup, tapi merupakan bagian dari hidupnya ya. Bahkan sekarang sudah bagi sampai sebagian orang, sebagian lagi itu kehidupannya. I see. Thank you so much. That's the first talk tentang media itu sendiri ya, Smartizen, dari aku dan Pak Husnan. Setelah ini sih bakal balik lagi tentunya sama kamu semua. Jangan kemana-mana, tetap sama kita ya, Smartizen. And this is Taylor Swift, Ready for It. Lebih dekat denganmu nanti, Cina. Aduh, ini nih lagunya nih nyebelin banget deh. Kenapa sih lagu-lagu dialog siang masih agak ngotak ya, Smartizen? Kalau udah senja nih, udah kayaknya Yusi kayak udah surrender banget deh kalau misalnya udah dengerin lagu-lagu senja tuh. Well, Smartizen sama Yusi lagi ya, masih di dialog siang tentunya. Jangan bosen-bosen, tetap nemenin aku sampai pukul 12 siang ini. Nah, tadi Yusi sudah membahas ya lumayan banyak banget, brief and clear juga dengan Pak Husnan tentang kenapa sih sebenarnya si riset media itu penting. Sekarang Yusi mau membahas lebih lanjut nih tentang si riset media, karena ada beberapa yang harus Smartizen ketahui kalau misalkan mau bertanya tentang riset itu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi kita langsung aja flip lagi kameranya dan say hello again buat Pak Husnan. Halo again, Pak. Halo lagi. Sama Yusi lagi, Pak. Sama siapa lagi? Iya, bener juga. Aduh ya. Ya udah deh Pak, kita langsung aja kali ya lanjut ke pertanyaan kita selanjutnya, nggak apa-apa? Siap ya. Jadi kalau misalkan tentang riset media ini sendiri nih Pak ya, kan namanya riset media gitu loh. Dua hal yang which means ketika disatukan menjadi salah satu pengertian yang dimana orang-orang pasti mengkaji sesuatu di dalamnya, kayak gitu kan ya Pak ya. Nah, kira-kira dalam riset media itu sendiri apa aja sih yang dikaji oleh researcher? Bisa nggak aku bilang researcher? Iya betul, memang researcher. Ya? Researcher ya. Iya, apa aja sih kira-kira yang dikaji oleh researcher dalam si riset media ini? Ini baik Mbak Yusi, menarik banget ya kata riset dan kata penelitian itu ya. Dalam bahasa Indonesia kan nyebutnya kan penelitian. Iya. Kalau riset itu dan bahasa Inggrisnya research. Jadi mencari kembali ya gitu ya, research. Jadi emang penelitian itu mencari kembali. Nah, kalau mencari kembali apa? Makanya orangnya sebutnya researcher. Para pencari kembali. Jadi sebuah fenomena dicari lagi bagaimana
kebaruannya, hal baru apa lagi yang bisa dikaji, dikembangkan dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia cuma penelitian, dari kata teliti. Teliti. Itu melihat lagi, lebih teliti melihatnya kan gitu ya. Oke. Makanya peneliti orang yang harusnya teliti. Jadi nggak kalau sebuah penelitian itu tidak teliti namanya bukan penelitian kan, gitu kan. Iya. Jadi sebuah sikap, sebuah upaya, usaha untuk melihat sebuah persoalan dengan lebih teliti. Dengan lebih teliti lagi Maka ya. akhirnya sering juga disebut dengan kajian, analisis dan sebagainya. Itu istilahnya. Nah, tapi apa yang diteliti, apa yang dilihat lebih mendalam, betul. apa yang dicari kembali, Apa itu ya, Pak? dalam Sebenarnya? kajian riset media. Nah, Itu ada fokusnya, ada beberapa fokus ya. Pertama fokusnya pelaku medianya, pelakunya. yang dikaji pelakunya ya. Pertama yang dikaji adalah pelakunya. Oke. Siapa orang di belakang media itu? Kalau radio berarti penyiarnya, Penyiar ya. produsernya, ya kan oke. bagaimana misalkan manajemen kesan ya, panggung depan panggung belakang seorang penyiar ya kan gitu ya. Iya, Penyiar aduh. dialog siang 106 dia Untirta ya, panggung depannya seperti apa, panggung belakangnya seperti apa, itu bisa diteliti juga sebagai kajian media. gitu. Atau motivasi wartawan misalkan kayak gitu ya. Itu juga bisa diteliti ya, dalam kajian bagaimana seorang wartawan mencoba memasukkan ideologinya, nilai-nilainya ke dalam tulisan. Itu juga bisa diteliti. Itu pelaku media, wartawan, penyiar, produser, atau sekarang di dunia yang baru ini ya semua orang kan jadi pelaku media. Semuanya. Semua orang kan bisa menuliskan pesan di media. Kalau dulu kan media itu That's kan right, betul juga sih. punya koran ngasih tahu ke warga yang membaca. Radio menyampaikan informasi kepada orang yang mendengar. Televisi menyampaikan informasi kepada orang yang memirsa. Sekarang di era media baru, semua orang bisa jadi wartawan. Dikenal dengan citizen journalism misalkan. Oke. Ya kan? That's Semua it. orang bisa terlibat, bikin liputan, bikin video, di-upload. Itu kan betul. kalau dulu kan itu pekerjaan wartawan profesional. Sekarang tidak perlu profesional untuk melakukan itu. Semua orang melakukan itu. Kamu, you see lagi naik motor, lihat orang berantem di pinggir jalan, kamu ambil video handphone kamu, tidak usah kamera DSLR yang canggih kan, cukup pakai handphone kamu yang mahal atau murah sama aja, yang penting bisa ngerekam kan gitu kan. Terus kamu upload di YouTube kamu, upload di Instagram kamu, upload di Twitter kamu, itu menjadi sebuah berita akhirnya dibahas oleh masyarakat. Itu juga sekarang trennya lebih luas lagi. Oke. Karena semua masyarakat bisa berperan sebagai Pelakunya media. ya. Nah, yang kedua yang menjadi fokus kajian media itu adalah pesan dalam medianya. Pesannya. Isi pesan media. Oke. Ya, misalkan pemberitaan yang pro kepada salah satu calon presiden atau calon kepala daerah tertentu, kayak itu kan, meneliti sebuah koran atau dua buah koran, membandingkan isinya. Koran A pro ke si A misalkan, Oke. ke si O misalkan ya. Koran B pro ke si I misalkan, ya kan, ada O ada I ya. Gitu zaman dulu kan, zaman 2019 ya itu ya, ada O ada I ya gitu kan. Ya, itu kan akan terlihat bagaimana bentuk-bentuk dukungan secara implisit dalam sebuah teks pesan media misalkan, atau pesan dalam media yang membawa ideologi tertentu. Apakah ideologi misalkan feminisme itu apa, perjuangan perempuan melawan dominasi laki-laki misalkan kan, itu kan, ada itu ada nilai-nilai feminisme dalam majalah apa misalkan disebutkan gitu kan ya. Atau justru ada penelitian yang melihat dalam, misalkan kita melihat sebuah tayangan acara olahraga tapi presenternya perempuan seksi, perempuan cantik, model pakai baju seksi terbuka gitu loh. Acaranya acara siaran olahraga, ditayangkan malam hari. Ini maksudnya apa sih kan gitu kan? Apa sih dibalik pesan ini? Kenapa acaranya mesti malam-malam dan presenternya mesti perempuan, dan itu bukan olahragawan presenternya, bukan wartawan olahraga, bukan mantan atlet, model. Kenapa mesti model? Itu diteliti juga karena ada apa sih dibalik pesan, dibalik gambar ini, dibalik penayangan ini. Ternyata ada misalkan ideologi patriarki lah dan sebagainya, ideologi yang ya dunia itu milik kaum pria lah gitu kan, itu kan kayak gitu ya. Itu juga itu yang dibahas ya, tentang pesannya ya. Atau ada pesan-pesan nasionalisme dalam sebuah artikel, ada pesan-pesan cinta lingkungan hidup dalam sebuah gambar foto misalkan. Itu kan pesan-pesan media yang dikaji. Nah, yang ketiga selain pesan, yang dikaji juga adalah halayaknya. Halayak berarti audiensnya, penikmat media, pembaca, ya? pendengar, pemirsa. Kalau dulu istilahnya begitu. Sekarang bahasanya pengakses. Pengakses, baik. Iya, kalau dulu kan bagaimana media mempengaruhi
pendengar atau pembaca. Misalkan tayangan kekerasan, ya, tayangan Smackdown mempengaruhi sikap agresif anak misalkan. Nah, itu ada penelitian seperti itu kan. Jadi bagaimana pengaruh tayangan program acara Smackdown di televisi mempengaruhi sikap agresif anak. Itu bisa ya dikaji seperti itu Iya, ya? kajiannya seperti itu kalau kajian tentang halayak. Nah, ada lagi kajian misalkan bagaimana penggunaan media mempengaruhi motif orang untuk membeli sesuatu. Wah, Ya, ini kan sih gitu udah ya. ke marketing nih. Iya, motif orang. Motif ya. Motifnya siapa? Motifnya halayak. Seberapa sering dia nonton iklan tersebut, seberapa lama dia memperhatikan iklan tersebut, dan seberapa dalam dia memperhatikan mempengaruhi keputusan dia untuk membeli atau tidak membeli. Nah, itu kan, itu juga bagaimana pengaruh terpaan kepada efek media. Nah itu teori-teori yang tentang halayak. Nah, biasanya sih penelitiannya kuantitatif ya, risetnya kepada halayak, disurvei, pakai survei. Udah kayak gini kita belajar metodologi ya sebagai Iya, karena kan emang hari ini riset itu metodologi, metodologi Iya, mencari, betul banget. mencari ilmu pengetahuan, mencari kebenaran. Nah, sekarang lagi tren itu adalah dalam kajian media itu, kajian halayak itu adalah namanya, kalau ada persepsi, ini namanya resepsi. Resepsi. Analisis resepsi. What? Menganalisis pemaknaan halayak tentang sebuah pesan dalam media. Oke, can you just repeat again? Menganalisis halayak, Menganalisis pemaknaan halayak pemaknaan halayaknya terhadap dalam sebuah isi pesan. media, dalam pesan media. Oke. Misalkan ada sekarang film, dulu ada filmnya judulnya Posesif. Ya, ini kan kita nggak promosi, tapi film ini menyampaikan bagaimana toxic relationship. Oke. Nah, kan gitu ya. Betul, nah, betul. apapun pesannya di situ ya, ada posesif judulnya itu kan. Pergaulan anak muda dan sebagainya. Itu kita lihat bagaimana halayak meresepsi itu. Ada yang setuju dengan isi ceritanya, ada yang setuju tapi bersyarat, ada yang tidak setuju dengan isi ceritanya. Itu kan namanya dominan, negosiasi atau oposisi. Nah, kita bagaimana bentuk-bentuk persetujuannya? Nah, apa yang mereka pikirkan? Kenapa mereka suka dengan tayangan-tayangan tersebut? Bagaimana yang membuat negosiasi? Apa pikiran-pikiran halayak sampai merasa itu ya diterima tapi dengan syarat tertentu lah begitu. Atau yang nolak. Nah, gitu biasanya kita gunakan film-film yang sifatnya kontroversi. Misalkan film Tanda Tanya tentang pluralisme agama. Nah, itu kan berat ya filmnya ya. Nah, kita lempar ini ke mahasiswa. Waduh. Nah, ada yang setuju isinya, ada yang menolak, ada yang tengah-tengah. Ya, itu biasanya itu analisis resepsi. Tapi yang diteliti bukan kategori 3 itu, tapi bagaimana sikap orang yang menolak itu, kenapa menolak? Apa alasannya? Apa pikiran-pikiran si halayak yang dikaji? Nah, itu teori yang tren sekarang terkait halayak adalah analisisnya resepsi. Analisis resepsi terkait ya. dengan halayak. Kalau misalkan ada tadi persepsi dan resepsi berarti. Ada resepsi, ada persepsi. Persepsi. Kalau oke. persepsi itu biasanya sebelumnya Dulu bagaimana ya. persepsi penonton iklan tertentu ya terhadap produk tersebut bagus atau tidak misalkan gitu. Jadi persepsi. Jadi setuju atau tidak setuju, biasanya kalau persepsi itu biasanya lebih kuantitatif. Oke. Hanya mengkategori persepsinya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau resepsi tidak hanya mengkategori, tapi bagaimana pemikiran orang-orang yang mensikapi film tersebut. Lebih menggali pemikiran-pemikiran. Makanya biasanya kualitatif. Oke. Nah, tapi kalau yang persepsi biasanya kuantitatif. Itu halayak. Kajian halayak itu pengaruh persepsi, resepsi. Biasanya itu Waduh. yang paling banyak. It's interesting. Ada 3 lagi yang lainnya. Serius nih ada 6 jadi? Ya, yang saya tahu ada 6. Oke. Satu lagi kajiannya tentang teknologi media. Berikut lagi kajian soal manajemen media dan kajian tentang budaya medianya itu sendiri. Ya, itu yang menjadi fokus-fokus riset media saat ini. Tapi yang dominan tadi sih pelaku, pesan dan juga halayak yang paling banyak soal itu. Baiklah Pak Husnan, thank you so much. Tapi Yusi harus menyudahi dulu ya The Second Talk karena sudah mau jam 11.30 nih. Wow. 15 menit lagi tapi well setelah itu Yusi bakal balik lagi. Jadi Smartizen semua jangan kemana-mana, tetap temenin aku sama Pak Husnan. Kita bakal balik lagi di Third Talk ya Smartizen. This is Billie Eilish, Bad Guy. Mas ganteng nih suaranya ya, bikin semangat aja di siang-siang hari ini. Well, it's sudah pukul 11.24
gonna be our last talk juga dengan Pak Husnan. Karena apa? Ya namanya juga durasi waktu ya Smartizen. Jadi mau tidak mau setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan kayak gitu. Langsung aja kita undang lagi beliau biar mempercepat waktu dan juga diskusinya bisa lebih lama kali ya, kayak gitu kali ya. Langsung kita flip lagi kameranya dan hello again Pak Husnan. Yusi lagi. Hello again Yusi. Enggak sama siapa-siapa lagi. Sama Yusi lagi. Sama Yusi aja. It's still nice ya, oke. Well Pak, tadi ada beberapa yang sudah terjelaskan, juga beberapa yang harus Yusi tahan dulu. Karena ya satu dan lain hal lah ya, karena kita juga durasi, juga Smartizen nih pengen denger lagu misalkan kayak gitu. Tapi tadi menarik banget Pak, karena Pak Husnan tuh sempat beberapa kali itu re-mention nih tentang tren-tren di media saat ini kayak gitu. Bahwasannya ada tren-tren baru seperti itu, dan juga di masa lalu seperti apa dan sekarang seperti apa itu ada perbedaan-perbedaannya seperti itu kan ya Pak ya. Betul. Karena ini riset nih. Karena topiknya adalah riset. Sebenarnya tren-tren riset media saat ini tuh apa sih? Ya, kalau bicara soal tren berarti kan yang sedang berlangsung saat ini yang menjadi apa ya, favorit ya, artinya menjadi pilihan-pilihan favorit, pilihan-pilihan kebanyakan para peneliti baik mahasiswa maupun para dosen. Agree. Tentu saja karena riset itu mesti menawarkan kebaruan. Syarat riset itu kan menawarkan kebaruan. Jangan meneliti yang sudah diteliti orang kan begitu. Iya betul. Karena tujuannya kan membuat inovasi. Tujuannya kan menyelesaikan masalah dari menjadi solusi dari berbagai masalah-masalah terkait media. Maka yang menjadi tren saat ini tentu saja media sosial, media baru. Media sosial tuh termasuknya media baru ya? Iya, media baru itu kan ada media online, ada media sosial. Media online itu kan sebenarnya media konvensional yang di-online-kan. Tapi kalau ya seperti umumnya manajemen media, ya, dia membuat berita, ada wartawannya, ada hanya dalam bentuk tidak cetak lagi, tidak on air frekuensi lagi, tapi bentuknya online. Nah, sedangkan media sosial tuh media yang memang sifatnya menampung partisipasi, sebuah aplikasi, sebuah platform yang bisa memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam sebuah media. Ya, menjadi pengakses sekaligus juga menjadi pelaku, menjadi content creator, semuanya itulah media sosial kan begitu. Dan ini luar biasa. Trennya sedang berkembang di masyarakat, maka risetnya pun juga berkembang di masyarakat. Iya, ya. betul. Nah, kajian tentang media sosial ini ya dikaji oleh banyak peneliti dalam berbagai isu tema ya, tema dan isu. Ya, masih ada banyak yang mengaitkan media sosial dengan politik, masih banyak juga media sosial dengan agama. Ada juga kajian-kajian media sosial dengan gaya hidup. Nah, itu juga menjadi tren yang saat ini berkembang itu ya. Kajian media yang terkait dengan media sosial sebagai sarana politik, kajian media sosial sebagai dalam kehidupan beragama, gaya hidup, atau isu-isu lain yang sekarang juga menjadi menarik ya. Terkait gaya hidup ini banyak sampai ke isu kesehatan, isu wisata, kuliner, isu-isu bagaimana fashion ya kan. Ya, itu juga menjadi banyak yang menjadi kajian-kajian riset yang menjadi tren saat ini. Misalkan terkait dengan media sosial begitu, bagaimana media sekarang, media baru saat ini juga dikaji oleh para peneliti dari berbagai sudut perspektif tadi begitu. Kebetulan kalau saya fokusnya kepada kajian media baru yang terkait dengan kehidupan beragama. Kehidupan beragamanya iya, ya. karena memang fokus riset saya seperti itu. Baik. Tapi riset-riset media konservatif juga, media konvensional maksud saya, bukan konservatif. Iya, konvensional juga masih diminati masyarakat, masih diminati dalam masih berbagai happening lah ya. Masih happening walaupun sekarang memang agak tergeser dengan riset-riset media sosial. Tapi masih ada orang yang meneliti soal kepemilikan media, ya, bagaimana peran media terkait politik, karena event politiknya masih terus terjadi, dan media-media konvensional seperti televisi itu juga masih mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga itu pun juga masih dijadikan fokus atau menjadikan lokus risetnya para peneliti media saat ini. Oke, lalu Pak, karena kan sudah banyak maksudnya terjalur nih media sebagai agama, misalkan media sebagai tadi politik kayak gitu kan ya. Berarti apakah bisa disebut bahwa media ini juga berbias kayak gitu? Iya. Media memang bias atau media tuh harus netral? Nah,
ini pertanyaannya mau realitasnya atau mau normatifnya? Kalau yang seharusnya kan harusnya media itu netral. Netral kan? Seharusnya. Oke. Nah, tapi kenyataannya media itu tidak pernah lepas dari faktor-faktor yang melatari media. Pertama, pekerja medianya sendiri. Kedua, rutinitas kerja media. Ya, sistem kerja media itu akan memungkinkan isu informasi itu tidak seperti yang nyata. Informasi tidak seperti yang nyata. Iya, karena ada sistem kerja media yang memungkinkan adanya reduksi, memungkinkan adanya pilihan-pilihan mana yang mesti karena dari wartawan wawancara kepada narasumber atau kepada informan, masuk ke media itu kan ada editor. Iya, betul. Habis editor ada layout dan sebagainya, ada proses kerja di media yang memungkinkan bahwa isi media akan tidak persis seperti yang terjadi di lapangan. Nah, gitu kan itu. Ketiga, karena struktur organisasi, ada struktur. Wartawan boleh nulis A, tapi kalau redaktur yang nggak setuju bisa berubah. Kalau pemilik medianya tidak setuju bisa berubah. Bisa kan gitu. berubah, Itu ya? kan namanya struktur. Yang keempat, karena faktor eksternal media. Apa eksternal itu? Pemodal atau pengiklan, atau faktor media itu bisa menayangkan sebuah berita, tapi kira-kira dia nggak akan ada yang baca. Akhirnya dia nggak tayangkan. Dia akan memilih menayangkan berita yang kira-kira orang bakal baca. Yang kira-kira diminati dan menarik gitu ya. Misalkan ada isu penyelidikan terhadap sebuah kasus korupsi. Tiba-tiba ada isu terorisme, meledak bom. Ya, media akan pindah ke terorisme. Karena dianggap berita ini akan pasti dibaca orang. Daripada ngomongin soal korupsi uang aspal jalan misalkan gitu. Nah, itu kan media akan memilih ya. Itu namanya kekuatan eksternal, kekuatan rating, iklan, termasuk kekuatan pemodal, siapa yang memodali si media tersebut. Baik. Nah, itu faktor-faktor yang melatari sehingga media membangun realitasnya media begitu ya. Wow. Dan realitasnya media itu tidak selalu sama dengan realitas yang aslinya. Jadi kalau tanya bias, ya, tapi kalau pertanyaannya tentang media etik, ya itu harusnya media itu mewakili masyarakat. Media itu menjadi kontrol sosial bagi sistem politik yang berjalan. Media itu menjadi edukator, mendidik masyarakat. Media itu menyampaikan informasi yang real kepada masyarakat. Nah, itu kan sifatnya etik. Nah, makanya walaupun peluang-peluang bias itu terjadi, tapi ada kode etik yang menjaga, meminimalisir kebiasaan tersebut. Nah, ada kode etik jurnalistik, disebutnya kalau di Indonesia kan begitu. Menarik sekali ya tadi bahwasannya media in realitas nih berarti tidak selalu sama, ada beberapa faktor ya. Maka adanya si etik jurnalistik yang untuk memastikan agar bias dalam media itu tidak terlalu besar. Lalu nih, karena kan yang namanya informasi ya kan, dari kepala satu ke kepala lain pasti ada aja nih perubahan-perubahan seperti yang tadi Bapak bilang. Nah, kira-kira bagi kita nih sebagai smartizen di luar sana ataupun kayak pengguna media sosial juga, gimana sih cara membedakan mana media yang bisa memberikan informasi yang aktual dan juga terpercaya atau ada juga yang hoax nih gitu. Ya. Kalau dalam kajian riset media saat ini ada banyak riset yang mulai mengembangkan software atau ada juga sebenarnya kayak aplikasi begitu untuk melihat berita itu hoax atau tidak. Sekarang ada riset-riset yang terkait itu. Jadi menggabungkan antara riset media dengan riset IT misalkan. Nah, tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah membangun edukasi bagi masyarakat untuk menjadikan media itu sebagai sumber informasi, tapi bukan satu-satunya sumber informasi. Maksudnya gini, media itu kita bisa mendapat informasi dari media, tapi jangan dianggap bahwa informasi itu pasti benar. Nah, seorang pemirsa, seorang pendengar, seorang penonton, seorang pembaca harus punya kecerdasan dalam melihat media. Dia sadar bahwa realitas media itu tidak selalu persis dengan realitas yang sebenarnya. Maka yang mesti dia lakukan adalah membuat perbandingan isi media. Nah, kita mesti lihat ketika muncul sebuah berita, cek di berita yang lain. Kan sekarang mudah sekali. Anda lihat muncul ketika buka Instagram, Facebook misalkan muncul berita kan suka kayak gitu kan. Klik misalkan berita tersebut muncul dari sebuah media online. Nah, jangan mengandalkan satu media itu. Anda mesti cek ke media yang lain. Media yang mungkin punya kredibilitas, ya, dianggap orang kredibilitas artinya punya catatan sejarah yang baik dan selalu patuh pada kode etik jurnalistik. Karena media online ini kan karakternya agak berbeda dengan media yang konvensional. Betul. Media konvensional memerlukan waktu proses dari masuknya sebuah
informasi ke wartawan sampai itu terbit dicetak atau terbit atau tayang di televisi dan radio misalkan. Nah, dalam proses itu ada proses cek, ada proses cover both side, memastikan bahwa misalkan kita dapat informasi si A korupsi. Nah, kita sudah harus wawancara dengan si A yang dituduh korupsi. Ada waktu untuk itu. Kalau media konvensional, media online, wah, tidak bisa. Kadang-kadang dia mengutamakan kecepatan waktunya. Tapi kan beritanya sedikit-sedikit. Iya, betul. Sampai saat ini kami belum berhasil menghubungi yang bersangkutan. Kan selalu pasti kayak gitu. Nah, makanya tersambung ya. Tersambung. Nah, itu kan dia nunggu lagi berita berikutnya. Maka perlu ada kajian lebih baru bagaimana kode etik untuk media yang baru ini. Nah, gitu. Apakah itu standar atau tidak sesungguhnya? Nice, nah, kan gitu ya. Makanya perlu penelitian lebih lanjut dari itu. Betul. Lagi-lagi ada lagi misalkan infotainment. Infotainment itu news atau bukan sih sesungguhnya? Apakah wartawan-wartawan infotainment itu masuk ke jurnalis atau bukan? Karena dia nggak bicara mewakili masyarakat. Dia tidak bicara untuk sifatnya edukasi, sifatnya kontrol sosial, hanya mengeksploitasi sebuah kehidupan selebritis dan isu selebritis sebagai hiburan kan begitu. Betul. Nah, itu juga menjadi perdebatan. Pikir silakan ada riset-riset etik yang bisa, riset tentang etika media yang bisa dikembangkan dari situ. Oke, berarti memang harus adanya pembaruan etik media ya, karena media sekarang sudah semakin berkembang. Betul. Ya, Pak Nah, itu perlu riset. Oke, mungkin the last talk nih dari Pak Husnan, ada nggak nih saran atau harapan ataupun tips and trick, I don't know, what you want to talk to, terserah Pak Husnan nih sebagai closing statement juga di Dialog Siang. Ya, pertama terkait dengan riset media. Baik. Ya. Media ini milik kita, media bagian kehidupan kita, bahkan media menjadi kehidupan kita. Maka untuk hidup di dalamnya, untuk membuat media ini selalu menjadi hal baik untuk kehidupan kita, mari kita kembangkan riset-riset media. Kita dukung, kita kembangkan riset media agar media menjadi bagian terbaik, menjadi bagian dalam kehidupan, menjadi bagian yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, tapi sebagai pengguna media, mari kita bijaksana menggunakan media. Karena media pada hakikatnya adalah alat ya, medium. Yang itu tergantung siapa yang menggunakan. Ya, kalau kita bisa menggunakan media dengan bijaksana, maka media membuat kehidupan kita lebih baik. Tapi kalau kita tidak bijak menggunakan media, maka membuat media membuat kita terjebak pada kesalahan yang mungkin nanti akan kita sesali. Mari kita bijaksana menggunakan media. Oke, that's all Pak Husnan? Ya. Oke, that's it ya dari Pak Husnan selaku peneliti media juga nih dan juga dosen riset media di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Well, makasih banyak ya Pak Husnan. Sama-sama, udah Yusi. mau ngobrol sama Yusi selama hampir 2 jam nih by the way. Tidak terasa sekali ya Pak ya. Benar-benar banyak sekali diskusi yang sangat bermanfaat dengan Pak Husnan. Semoga Bapak sehat terus ya Pak. Amin, sama-sama Yusi dan juga. semua Smartizen. Amin, berkah juga ilmunya, semoga sampai ke telinga Iya. pendengar nanti ya. Baik, sekian dari Yusi, sorry banget kalau Yusi ada salah kata buat Pak Husnan. Sama-sama Yusi. Mungkin kita bisa diskusi lain waktu. Insya Allah. Senang sekali. Oke, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Husnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah pembicaraan aku dan Pak Husnan ya selama 1,5 jam lebih nih. Aku lebihin lagi ya karena sudah pukul 11.38. But don't have to be worry karena masih ada 20 menit terakhir dengan Yusi tentunya. Walau Pak Husnan sudah AFK ya. Istilahnya kalau di Mobile Legends AFK nih. Walau sudah AFK tapi Yusi masih nemenin kamu sampai pukul 12 siang. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini di 106 Dion Tirta Smart Energy. Memang penting di masyarakat karena urgensi media yang semakin berkembang di masyarakat itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kamu juga nanya nih sebenarnya apa aja sih Kak Yusi yang dikaji dalam riset media ini. Nah, yang dikaji dalam riset media itu ada 6 ya Smartizen. Jadi yang pertama adalah pelaku medianya kayak gitu. Lalu yang kedua adalah pesan di dalam medianya. Yang ketiga adalah halayak atau pengakses media nih. Juga ada yang namanya teknologi media.
Dan manajemen media yang terakhir adalah budaya media. Jadi keenam poin tersebut adalah hal-hal yang dapat dikaji dalam riset media ya netizen. Lalu juga Pak Husnan terakhir memberikan saran ucapan juga closing statement yang sangat keren ya menurut Yusi. Karena apa? Karena beliau bilang bahwasannya bijaklah dalam menggunakan media sosial ataupun media ataupun apapun itu terkait dengan media tentunya ya. Karena apa? Karena media merupakan sebuah kebutuhan ya, bukan kebutuhan lagi, bukan gaya hidup lagi, tapi bagian dari hidup untuk sebagian orang kayak gitu. Juga karena kita hidup di dalam media, mari kembangkan riset media yang ada kayak gitu ya. Seperti yang udah Yusi dan Pak Husnan bicarakan tadi, bahwasannya ada yang namanya tren-tren baru seperti tren media sosial, media online kayak gitu. Itu tuh merupakan tren-tren yang harus lebih banyak lagi researchnya kayak gitu ya netizen. Nah giliran kamu nih yang melakukan riset terbarukan tentang si media terkhusus yang berkembang di Indonesia tentunya. That's all from Yusi. Thank you so much sudah nemenin selama 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Sorry banget kalau misalkan Yusi ada salah kata buat Smartizen semua. Yusi juga nggak capek buat ngingetin kamu supaya subscribe ya YouTube channel kita ini di 106 Dia Untirta. Dan juga di Instagram kita ya, ada di @diauntirta. Langsung aja follow karena di situ banyak banget informasi-informasi menarik. Atau di WhatsApp number kita nih, kamu boleh save aja langsung di 081 808 106 106. Nah terkait itu nih, karena sudah pukul 12.02, that's why Yusi harus mengucapkan sayonara to you guys. To you guys, nggak tuh gue bilangnya ya kan, karena sudah melewati waktu dimana seharusnya aku menyudahi segalanya. Thank you so much. Yusi pamit undur diri, Dialog yang juga pamit undur diri, and bye bye.